Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa na'budu wa nasta'inullah ta'ala nusalli wa nusallimu ala khitamil anbiya habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul kiram, para hadirin, para jamaah, bil khusus Pak Kepala Kantor Pajak Kanwil Bogor, Akhinal Mahbub yang saya hormati Bapak Parjan. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali dan beliau masih kondisi sehat. Ya, mudah-mudahan. Istri masih satu, Pak? Istri masih satu? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih percaya memberikan kepada kita nikmat. Walaupun diri kita banyak tidak melaksanakan ketaatan yang belum sempurna, kekhilapan, kesalahan masih menjadikan warna dalam kehidupan kita, namun Allah masih terus berkenan memberikan nikmat kepada kita. Tidak hanya nikmat yang Allah berikan, tapi juga kenikmatan. Banyak orang yang Allah kasih nikmat tapi enggak dengan kenikmatannya. Allah kasih kita mulut dengan kenikmatannya sehingga tempe goreng enak. Benar enggak? Benar enggak, Pak? Iya, tempe goreng, apalagi nih pisang goreng enak. Allah, ada orang yang Allah kasih mulut tapi dengan tidak kenikmatannya. Nikmat mulut Allah kasih tapi kenikmatannya enggak dikasih. Mana sariawan? Benar enggak? Makan stik kalau lagi sariawan juga enggak enak. Tapi oncom goreng walaupun oncom, tapi kalau mulut kita lagi enak, kan nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah yang mudah-mudahan rasa syukur kita menjadikan sebuah asbab Allah terus memberikan tambah-tambah nikmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam Allah semoga selalu tercurah limpah ke hariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah yang saya hormati, tidak panjang kalam, tidak panjang lebar karena waktu kita terbatas, ya, sampai pukul 4 ataupun pukul 16.00. Baik, tema yang akan saya bawakan adalah ikhlas itu mampu menjadikan hati kita tenang. Buka surat Al-Baqarah, surat Al-Waqi'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa rihanu wa jannatu na'im. Hafal ya? Sudah hafal belum surat Al-Waqiah? Halo, Pak? 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 Aduh, matanya melek ditanya diam aja. Saya takut itu. Matanya melek nih, ditanya diam aja, takut saya. Bener. Ya, apalagi matanya melotot ditanya diam baik. Masya Allah, itu ngeri saya bener. Biasanya kayak gitu dekat pohon gede lagi ya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fa amma in kana minal muqarrabin. Maka adapun bagi orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang segala sesuatunya, segala apapun yang dilakukannya, niatnya ingin dekat dengan Allah, ingin akrab sama Allah. Akrab itu bahasa Arab dari qoroba, bermakna dekat. Muqarrab, orang yang mendekatkan, ya. Orang yang didekatkan, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebutnya muqarrabun. Orang-orang yang segala sesuatu yang dilakukannya niatnya ingin dekat dengan Allah, ingin akrab sama Allah, pengen dinilai oleh Allah. Kata Allah, 3 kenikmatan yang akan Allah berikan. Apapun bentuk amalan itu, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya baca Quran, amalan hablum minallah ataupun amalan hablum minannas, kalau dia lakukannya karena ingin dinilai oleh Allah, karena ingin akrab sama Allah, maka 3 kenikmatan yang akan Allah berikan. Farohun, Allah akan berikan ketenangan, ya. Ay as-sakinatu fil qulub, ketenangan yang ada di dalam hati. Jadi konsep kalau kita ingin hidup tenang ternyata satu aja, nggak banyak.
Niatkan segala sesuatu yang akan kita lakukan, niat ingin dinilai oleh Allah. Tahajud ingin dinilai oleh Allah. Enggak tahajud dikit-dikit sosmed. Ya, mau tahajud, alhamdulillah terbangun jam 2. Guys, saya tahajud ya. Waduh, kalau nggak percaya nih, lihat saya lagi ruku. Waduh, masya Allah. Lagi ruku, selfie, masya Allah. Batal tuh ya. Nah, jadi tidak ingin penilaian orang lain, baik ibadahnya hablum minallah ataupun hablum minannas. Berjamaahnya karena ingin dekat dengan Allah, menolong orang lainnya karena ingin dekat dengan Allah. Ada teman minjem duit karena ingin dinilai oleh Allah, enggak pengen dinilai oleh orang sebagai pahlawan ataupun dermawan, ikhlas karena Allah. Insyaallah farahun. Segala perbuatan baik kita yang kita lakukan karena ingin dinilai oleh Allah, maka perbuatan baik itu akan mampu mendatangkan ketenangan. Jadi saat ini kita introspeksi diri. Kalau berjamaah kita, kalau kerja kita, jeripayah kita belum mampu menjadikan hati kita tenang, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Itu pasti. Nggak mungkin kalau kita niatnya ikhlas, niatkannya karena Allah, karena ingin dinilai oleh Allah, kemudian mendatangkan ketidaknyamanan, itu nggak mungkin. Jadi perbuatan baik kita kalau ingin dinilai oleh Allah, niatnya itu pasti akan mampu mendatangkan ketenangan. Yang bikin kita nggak nyaman, yang bikin kita nggak tenang karena mengharapkan balasan, karena mengharapkan ucapan terima kasih, karena mengharapkan perhatian, karena mengharapkan belayan dan seterusnya, mengharapkan daripada orang lain. Nauzubillah. Jadi yang bikin kita nggak tenang karena ketidakikhlasan. Termasuk bekerja, insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, menjalankan kewajiban, ingin dinilai oleh Allah, pengen dekat dengan Allah, pasti Allah nggak akan salah. Allah akan berikan ketenangan. Jadi yang bikin hidup kita nggak tenang adalah diri kita sendiri, niat kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian nomor kedua, warahanun. Kalau niat kita ikhlas, kalau niat kita ingin dekat dengan Allah, maka warahanun, Allah akan memberikan kita. Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa warahanun itu bermakna rizkun katsirun, rizki yang banyak. Ya, rizkun katsirun. Warahanun, bagi orang yang segala sesuatunya niatnya ingin dekat dengan Allah, maka warahanun, Allah akan berikan rizki yang banyak. Rizki itu umum sifatnya. Kesehatan, rizki. Istri yang solehah, rizki. Istri mau dimadu, rizki, kan begitu. Kemudian tetangga yang soleh, rizki. Pimpinan yang soleh, rizki. Teman yang soleh dan solehah juga rizki. Jadi kalau memang segala sesuatunya belum mampu menjadikan Allah itu memberikan kepada kita rizki, segala bentuk kebaikan kita belum mampu mendatangkan semua itu, berarti masih ada yang salah dalam niat kita. Karena pasti ketika kita muqarrab, ketika kita niat ingin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan warahanun, rizki yang banyak. Keberkahan dalam bekerjanya. Ingat, berkah itu walaupun sedikit cukup, apalagi banyak. Nah, ya. Dan perlu kita pahami yang namanya rizki itu sifatnya umum, ya. Kesehatan rizki, kemudian juga kelapangan hati juga rizki. Termasuk anak soleh dan solehah adalah rizki. Jadi kalau tahajud kita, puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, menolong orang lainnya kita kepada orang lain, memberikannya sesuatu yang terbaik kepada orang lain, belum mampu menjadikan anak kita soleh, berarti ada yang salah dalam niat kita. Belum mampu menjadikan kita tenang, belum, berarti ada yang salah dalam niat kita. Belum mampu menjadikan solehanya istri kita, pasti ada yang salah dalam niat kita.
Nggak mungkin, insya Allah kalau kita niatnya muqarrab, ingin dinilai oleh Allah, ingin dekat dengan Allah, segala perbuatan baik kita, insya Allah rezeki yang baik Allah akan berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang penting satu, niatnya ingin dekat dengan Allah. Kemudian yang terakhir, wa jannatun na'im. Bagi orang yang niat segala sesuatu yang dilakukannya niat ingin dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan kepadanya surga yang penuh dengan kenikmatan. Artinya segala niat yang diniatkan oleh orang yang setiap melakukan kebaikan niatnya ingin dekat dengan Allah, di dunia Allah akan berikan kebaikan, pulang ke akhirat Allah akan berikan surga. Jadi betapa dahsyatnya yang namanya sebuah keikhlasan, Pak. Betapa besarnya anugerah yang akan Allah berikan kepada orang yang berhati ikhlas. Bahkan ikhlas itu akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya langsung dalam kalimat tersebut, ayatnya ataupun kalimatnya, redaksinya fa in kana minal muqarrabin, fa amma in kana minal muqarrabin kalimatnya. Karena keikhlasan akan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah subhanallah, begitu dahsyat setiap sujud kita, setiap doa kita, tetesan air mata kita akan didengar oleh Allah, akan disayang oleh Allah. Namun ingat, tidak semua orang yang disayang itu akan diberikan segala apa yang kita inginkan. Awas, jangan salah ya. Allah gak sayang sama saya, kok saya ngedoa gak pernah diijabah, saya minta kaya gak pernah, gak kaya-kaya, rumahnya masih RSSSSS belum meningkat ya. Jangan salah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah juga belum kunjung membuktikan dari doa kita, mungkin yang pertama nih, mungkin karena diri kita banyak dosa, sehingga ketika Allah hendak mengijabah, Allah alihkan ijabah doa itu dengan pengampunan. Yang nomor kedua, bukti Allah sayang sama kita. Karena khawatir kalau Allah ijabah kita pengen kaya, langsung Allah berikan kekayaan, takut bernasib seperti Qorun, takut bernasib seperti orang-orang yang sombong karena kekayaan. Karena rata-rata kekayaan itu merupakan modal dasar orang itu menjadi sombong. Ya orang kaya segala punya, bener gak? Iya, segala ada segala punya, bebas orang kaya, anak sultan bebas kan begitu ya. Nah jadi kenapa Allah belum juga memberikan atas apa yang kita inginkan? Khawatir kita sombong, khawatir kita semakin jauh dengan Allah. Makanya Allah tahan itu, timingnya belum tepat gitulah kira-kira ya. Makanya kalau berdoa, ya Allah saya udah siap kaya, ya Allah udah siap ya Allah, kan gitu ya. Subhanallah, saya udah siap jadi orang sukses ya Allah. Subhanallah. Jadi sangat luar biasa, keikhlasan itu akan mampu mendatangkan dekatnya Allah terhadap diri kita, dekatnya kasih sayang Allah dengan kita. Cuma lagi-lagi ikhlas itu gak gampang, susah, butuh mujahadah, butuh kesungguhan ya, butuh kesungguhan. Dan salah satu apa sih disebutnya, konsep ataupun cara sederhana kalau kita pengen ikhlas, seringin. Insya Allah kalau sering, ikhlas itu akan apa sih disebutnya, akan hadir dengan sendirinya kalau kita sering. Jadi sedekah walaupun 1000 tapi sering, setiap hari 1000. Tapi kalau 20.000, kalau jarang-jarang ya sulit ikhlasnya. Jadi salah satu apa sih konsep sederhana kalau kita pengen ikhlas, seringin aja udah. Duha seringin walaupun cuma 2 rakaat. Nanti kapanpun dan dimanapun akan selalu teringat dengan duhanya. Begitupun tahajudnya, begitupun Senin Kemisnya, begitupun ibadah sosial yang lainnya. Kalau sering insya Allah. Jadi ternyata yang bikin hati ini susah ikhlas karena jarang melakukannya. Insya Allah kalau sering dengan sendirinya dah. Seperti kita membuang sesuatu yang tidak bermanfaat, karena seringnya abaikan begitu saja.
Namun ingat, syaitan gak pernah senang kalau kita ikhlas. Apapun dan bagaimana caranya, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, syaitan selalu terus menggoda kita. Bagaimana caranya? Agar kita bisa mengungkit amal baik yang sudah kita lakukan. Ini yang bahaya. Jangan sampai ada keluar kata-kata itu kalau bukan saya. Nah, 10 tahun yang lalu, ini amal baik yang sudah 10 tahun yang kita lakukan, habis begitu saja kebaikannya. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan kita. Itu musola kalau bukan saya 10 tahun yang lalu. Aduh, Masya Allah. Kan begitu. Itu kamu kalau bukan subhanallah. Apalagi sampai mengungkit jasa kebaikan dirinya sendiri. Ini bahaya. Tuh. Jadi ternyata amal yang sudah kita lakukan itu berpotensi menjadi hancur. Gara-gara apa? Ketidakikhlasan. Dan ketidakikhlasan itu bisa muncul suatu saat. Bahkan amal yang sudah kita simpan rapi, amal yang sudah kita peti eskan, bisa terbongkar begitu saja kebaikannya dan pahalanya hancur. Gara-gara apa? Gara-gara ketidakikhlasan. Subhanallah. Jadi yang namanya ikhlas itu tidak butuh penilaian orang lain. Yang namanya ikhlas itu tidak butuh sanjungan orang lain. Dia butuh dekat dengan Allah, dia butuh penilaian Allah, dia butuh segala sesuatu yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbuhum wa bughduhum sawa. Tanda orang itu ikhlas, amalnya walaupun dibenci tetap sama, walaupun dipuji tetap sama. Itu tandanya. Jadi jangan sampai Pak Parjan infak nih, Pak Parjan baik, tambahin lagi, luar biasa Pak Parjan, tambahin lagi. Itu tanda gak ikhlas, ya. Masa pimpinan ngasihnya cuma segini, dikurangin lagi, segitu juga udah saya kasih, bersyukur. Gak ikhlas berarti. Mau dipuji, mau dihina, gak pernah berubah itu amal. Itu namanya ikhlas. Tugas kita berbuat baik, penilaian terserah orang lain. Yang penting Allah menilai kita baik. Begitu aja udah, ya. Insya Allah. Cuma yang namanya makhluk sosial kadang susah. Benar nggak Pak? Susah. Kadang ya ada aja cobaannya. Dicaci lah, dihina lah, dicemoohkan lah. Itu memang manusia. Karena apa? Syaitan itu sangat luar biasa. Selalu terus bagaimana caranya agar manusia terjerumus. Makanya ingat nih, sedikit saya kupas. Surat Al-Falaq bin Nas adalah 2 surat, yang satu asbabun nuzul. Falaq bin Nas, ingat ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika itu Rasul terkena sihir, terkena santet. Jadi jangan dikira Rasul aja kena santet, apalagi kita, ya. Dan perlu kita yakinkan bahwa santet itu ada, ilmu gaib itu ada, ya. Yang harus kita yakini Allah yang maha gaib. Yang harus kita yakini, yang kita imani zat Allah yang maha gaib. Terhadap alam-alam gaib mesti kita yakini keberadaannya. Ya, awas jangan salah nih. Beriman dengan adanya alam gaib beda dengan beriman kepada alam gaib, beda, ya. Yang harus kita imani adalah adanya alam gaib. Nah, jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW terkena sihir, yang melakukan sihir adalah Lubaid bin A'sam al-Yahudi. Ketika itu Allah mengutus 2 malaikat yang langsung menghampiri Rasul yang ketika itu dalam keadaan maradhan syadidan, sakit yang luar biasa. Jadi kalau maradhan syadidan itu kalau dalam bahasa kita sakitnya, kalau bagian kepala itu seperti apa? Ditusuk-tusuk. Itu namanya maradhan syadidan. Ya, bukan demam, bukan. Tapi ada rasa sakit yang nyeri, itu maradhan syadidan namanya. Kedua malaikat tersebut menghampiri Rasul sambil membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang jumlah kedua-duanya adalah 11 ayat. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Ketika itu Rasul disantet dengan cara dibuatkan boneka, kemudian diikat dengan 11 ikatan. Nah, Al-Falaq An-Nas ada
ada dua hal yang sangat menonjol. Yang pertama, di dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh kepada kita ya, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang sifatnya timbul dari orang lain. Tapi Allah menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang mengurus waktu subuh. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan seterusnya. Perintah berlindungnya satu kali. Tapi surat An-Nas Allah memerintahkan kepada kita 3 kali mohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang mengurus manusia, Tuhan yang menjadi raja manusia, Zat yang menjadi Tuhannya manusia. Subhanallah, 3 kali. Apa maksudnya? Nah, ingat, segala keburukan yang terjadi dalam diri kita dan yang terjadi di lingkungan ataupun gara-gara kita, itu hanya 25% yang disebabkan oleh orang lain. Sisanya 75% gara-gara diri kita sendiri. Makanya hati-hati. Jadi kalau ada hal yang buruk terjadi, jangan nyalain orang. Dalam surat Al-Falaq An-Nas itu hanya 25% salahnya orang lain. Karena posisi kita beda dengan posisi Rasul. Kalau Rasul disantetnya, disihirnya oleh Lubaid bin Asam al-Yahudi gara-gara berdakwah, gara-gara ingin menancapkan panji-panji Islam, kan begitu. Tidak ada niat apapun kecuali niat perintah Allah. Kalau kita kan beda. Ya, segala keburukan yang terjadi dalam diri kita jangan lantas menyalahkan orang lain. Berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, karena setan selalu ngebisikin di hati kita. Gimana caranya supaya amal kita ini hancur? Berbisik sehingga bisikan kita nyambung ke lisan, nyambung ke telinga teman kita. Tuh kan begitu. Makanya hati-hati. Keburukan yang menimpa diri kita 75% itu disebabkan gara-gara diri kita sendiri. Jangan nyalain orang. Makanya kadang suka ya kalau di lingkungan gitu ya, ada bayi yang ada balita jatuh, aduh kenapa ini nih, dipukul temboknya. Itu salah, secara psikologis kan itu hal yang tidak baik. Jadi akan tertanam dalam jiwanya ketika dia mengalami sebuah hal yang dia tidak inginkan, selalu menyalahkan orang lain. Itu tidak benar. 75% itu salahkan dari kita sendiri, karena nggak mungkin. Ya, jadi karena apa? Alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya kan dirayu, saya kan digoda, kan begitu. Tadinya saya nggak mau masuk narkoba karena dirayu sama teman, ya bukan salah saya. Ya tidak bisa begitu. Walaupun dirayu, walaupun digoda, kalau kamu kuat nggak akan pernah bisa, kan begitu. Ya, saya nggak salah, saya kan hanya dirayu, saya hanya digoda. Waduh, masya Allah ya. Yang goda saya kan setan, salahin setan dong yang saya. Ya, kata setan, enak aja, iya gue yang ngegoda. Tapi lu kenapa mau digoda, kan begitu? Ya enggak? Ya, jadi sangat luar biasa. Terus kita mohon perlindungan kepada Allah dari ketidakikhlasan dalam melakukan segala amal. Jadi ternyata amal ikhlas itu merupakan sebuah hal yang mampu menjadikan hati kita tenang, mampu mendatangkan kebahagiaan. Tidak hanya di situ, mampu mendatangkan rizki yang banyak. Enggak dari satu pintu saja, ya. Dan ketika kita berbuat baiknya ikhlas, Allah enggak akan ngebalas melalui orang itu, pasti melalui orang lain juga, ataupun kadang melalui orang itu juga bisa jadi, kan begitu. Jadi sangat luar biasa ternyata kalau orang ikhlas mampu menjadikan Allah itu dekat. Dan ketika Allah dekat, subhanallah, Allah akan berikan kita ketenangan, Allah akan berikan kita rezeki yang banyak. Ketika meninggal dunia, Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jam berapa ini? Udah
Ada cukup ya, 15 menit lagi ya. Kita buka dengan diskusi kalau ada. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum sampai jam berapa? Jam 4 atau sudah selesai? Ada yang mau didiskusikan enggak? Oh iya, Ibu. Mangga. Oke. Ya memang sangat luar biasa. Ya. Saya juga sama, punya usia 2 tahun sama 7 tahun. Kebetulan saya punya 3 anak, istri baru 1. Jadi yang jaraknya 5 tahun 5 tahun. Nah, memang ketika kita memberikan sebuah pembelajaran ketauhidan, ini memang harus ada pendekatan secara emosional, ya. Artinya ketika kakaknya diperlakukan tidak baik oleh adiknya, betul tadi, ikhlaskah? Karena ingat, bahkan kalau saya begini, ingat, kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan. Dedenya seperti ini, ingat kamu juga pernah melakukan kayak gini sama kakak, tapi kakak nggak pernah balas sama kamu, ya. Jadi ikhlas, insya Allah. Sekarang dia, apalagi dedek kamu kan cowok, nanti cowok akan menjaga kamu. Dia bukannya benci, tapi sayang, gemes, kan begitu ya. Perlu memang hal-hal yang sifatnya membangun sebuah semangat dirinya, kemudian juga tidak dendam. Ini yang kadang awas ada yang kita juga maaf, ini kadang saya suka pernah melihat langsung. Jadi si dedenya ini justru malah di kakak balas tuh dedenya. Ada yang begitu. Waduh, saya bilang nggak baik. Ya, tuh balas dedenya, kebiasaan tuh dedenya gigi-gigi, cubit-cubit. Nah, ini kadang-kadang hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Konsep keikhlasan yang diajarkan memang betul seperti itu. Konsep kesabaran juga bukan hanya keikhlasan sebenarnya. Kesabaran, kemudian juga mendidik bahwa dia adalah seorang kakak yang walaupun bagaimana kondisi apapun dan seperti apapun, dia adalah adik kamu. Dia bukan benci, dia bukan sebel, dia bukan kesal, dia bukan marah, tapi dia pengen bercanda. Tapi kan sakit papa, begitu dia bilang. Iya, ini kan sakit yang gak seberapa, ya. Tapi di luar itu, tidak di depan kakaknya, dedenya kita marahin. Di next time gak pada hari yang sama, supaya dia juga tidak mengulangi lagi. Jadi sasaran kita tidak hanya kepada si kakak sebagai korban, tapi si pelakunya juga harus kita berikan pengertian. Jadi kadang-kadang kalau kakaknya kita sabar-sabar, ya kalau kakaknya aja kita suruh sabar tanpa kita harus meluruskan dedenya, ya repot juga. Bener nggak? Iya, kakaknya harus kita berikan motivasi kesabaran dan keikhlasan. Kemudian juga motivasi bahwa dia adalah adik kamu seorang kakak, harus berjuang bagaimanapun, ya. Dan seterusnya. Kemudian ke dedeknya juga, jangan gitu, ini kan kakak kamu, ya. Kasihan, kamu kan dulu, ya bagaimana kakak kamu kan sangat sayang sama kamu kan, jangan gitu, ya. Nah, jadi begitu, jadi tidak hanya satu sasaran. Apalagi supaya kita ingat nih, kadang kalau kita memberikan sebuah cerita bahwa kakak kamu itu dulu waktu kecil gini ngejagain kamu, sayang sama kamu, suka ngambilin minum buat kamu. Kalau itu kita ceritakan di depan kakaknya, awas.
Kadang suka merasa diri berjasa kepada dirinya. Makanya lakukan itu di belakang kakaknya, tanpa sepengetahuan kakaknya. Itu loh. Biar dia tidak tertanam jiwa merasa diri berjasa. Awas. Kalau ada diungkit, kamu kan dulu. Nah, itu. Jadi yahwidanihi aw yunasiranihi, anak itu mau dijadikan apapun tergantung kita. Dan bagaimana cara kita memberikan pembelajaran kepada putra-putri kita. Jadi tidak hanya keikhlasan, kesabaran, dan cara mendidik itu kan dengan cara hal-hal yang mencontoh. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu kadang menjadi perhatian buat anak-anak kita. Ya, makanya mudah-mudahan doa-doa kita yang ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ketika membaca kalimat wa dzurriyyatina, ingetin anak-anak kita wajahnya. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri. Itu kalimatnya banyak Pak, bukan satu. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Bayangkan tuh anak-anak kita. Qurrata ayun itu bahasa Arab, bahasa kitanya enak dilihat. Enak dilihat kan rata-rata orang kalau enak dilihat itu memberikan gambaran bahwa anak itu baik. Jadi orang lihat resep. Kan ada orang yang enggak, anak kecil yang dilihatnya anak siapa sih ini, kalau gitu ya, bikin resek banget. Nah, ini qurrata ayun, anak yang mampu mendatangkan sebuah kesejukan dalam setiap orang yang memandangnya. Ya, mudah-mudahan doa kita terhadap anak-anak kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi tidak hanya kesabaran, keikhlasan, juga cara terbaik dalam memberikan sebuah pengertian bahwa seorang kakak dan seorang adik bagaimana kewajiban dan haknya dan bagaimana. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita terapkan di keluarga kita, karena insya Allah ketika kita baik, maka akan baik pula segala sesuatu yang akan kita berikan dan akan kita terima. Amin ya rabbal alamin. Mangga, ada lagi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Udah 5 menit. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa mungkin ya. Mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya saya Ilham Wahyudi dari Karadenan, kebetulan juga sebagai Sekretaris Umum MUI Kecamatan Cibinong, mengucapkan terima kasih atas segala sesuatunya dan alhamdulillah bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kajian kita ini Allah berikan sebuah ilmu yang menjadikan kita mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin, karena kita pengen amal kita mampu menjadikan diri kita berubah. Ya, berubah secara apapun, terutama berubah secara hati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bit ta'limi tawassalna bit ta'allumi antarzuqna wa wasi'an tarzuqna al-amana, rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalli wasallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.